Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zipa Nur Aini. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang asbabun nuzul. Apa sih yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Secara bahasa atau etimologi, asbabun nuzul berasal dari kata asbab, jamak dari kata sababa yang berarti sebab, dan nuzul yang berarti turun. Sedangkan secara istilah, asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat diturunkan. Nah, jadi asbab al-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudahnya, di mana kandungan ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa tersebut. Adapun fungsi asbabun nuzul diantaranya memudahkan para musafir untuk menemukan tafsir dan lebih memahami suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut, serta untuk menetapkan suatu hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Manfaat asbabun nuzul. 1. Mengetahui hikmah dari hukum di dalam turunnya suatu ayat. 2. Mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan hadis. 3. Mengetahui sasaran objek dari Al-Quran. 4. Mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. 5. Mempermudah untuk menafsir Al-Quran. 6. Membantu dalam menghafal Al-Quran. 7. Mengetahui pengkhususan suatu hukum. 8. Mengatasi ketidakpastian. Penurunan Al-Quran secara bertahap beserta alasannya. Pendapat pertama adalah Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar dari Laul Mahfuz ke langit dunia atau Bait Al-Izzah. Kemudian Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Sesuai dengan kejadian-kejadian yang mengiringinya mulai sejak diutus sampai beliau wafat. Pendapat kedua adalah ketiga ayat yang disebutkan di atas ialah permulaan turunnya Al-Quran pada Rasulullah. Permulaan turunnya adalah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian turunnya berlanjut sesudah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Pendapat ketiga adalah Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar ada yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Kemudian dari jumlah yang diturunkan tersebut secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sampai wafatnya. Sumber rujukan asbabun nuzul. Sumber rujukan asbabun nuzul adalah riwayat yang sahih dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Dan tabi'in tersebut terkenal sebagai orang yang meriwayatkan tafsir langsung dari para ahli tafsir golongan sahabat. Pengertian kiroah menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kiroah yang merupakan isi masdar dari qoro'ah yang artinya bacaan. Adapun menurut istilah, kiroat adalah salah satu mazhab pembaca Al-Quran yang dipilih oleh salah satu seorang imam quro' sebagai suatu aliran yang berbeda dengan mazhab atau aliran bacaan Al-Quran yang lain. Macam-macam kiroat yaitu 1. Kiroat sab'ah, yaitu kiroat yang disandarkan oleh 7 para ahli kiroat. Kiroat sab'ah ini dinisabahkan atau disandarkan kepada imam kiroat yang berjumlah 7, yaitu Imam Nafi al-Madani, Imam Ibnu Amir Asyami, Imam Asy al-Kufi, Imam Hamzah al-Kufi, Imam Abu Amr bin Ala, dan Imam Ibnu Katsir. Qiraat ini dianggap lebih sulit dan unik daripada yang lainnya. Nomor 2. Qiraat asyarah, yaitu qiraat yang disandarkan oleh 10 ahli qiraat. Qiraat yang ketiga adalah qiraat arba'ata asyarata,
yaitu kiroat yang disandarkan kepada 14 ahli kiroat. Syarat kiroat sab'ah dan macam-macam kiroat sab'ah. Syarat kiroat sab'ah yang pertama, kesesuaiannya dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Yang kedua, kiroat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Yang ketiga, kiroat tersebut harus sahih sanadnya. Macam-macam kiroat sab'ah. Poin yang pertama ialah kiroat mutawatir, yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang dimana mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, kiroat masyhur adalah kiroat yang sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan dihafid hafalnya. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah kiroat ahad, adalah kiroat yang sahih. Yang keempat, kiroat syad adalah kiroat yang tidak memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari kriteria keabsahan kiroat yang ditetapkan oleh ulama. Yang kelima, kiroat maudhu atau palsu. Kiroat tersebut ialah kiroat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa dasar. Yang terakhir, yang keenam, ialah kiroat mujrad. Kiroat ini ialah kiroat yang ditambahkan ke dalam kiroat sebagai penafsiran, seperti kiroat Abbas tentang Al-Baqarah ayat 198. Keempat macam kiroat terakhir ini tidak boleh diamalkan bacaannya. Ilmu munasabah. Ilmu munasabah disebut juga dengan ilmu tanasub al-ayat, yakni ilmu yang menerangkan persesuaian antara suatu ayat dengan ayat sebelumnya dan dengan ayat setelahnya. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau ketertarikan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Menurut Al-Biqai, munasabah merupakan ilmu yang mencoba mengetahui alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Macam-macam munasabah. Ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu zahirul irtibat, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Contoh zahirul irtibat yaitu hubungan antara ayat 1 dan 2 dari surat Al-Isra yang menjelaskan tentang diisrokannya Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. 2. Kafiyul irtibat, artinya munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain.
Adapun munasabah dari segi materinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Munasabah antara ayat dalam Al-Quran, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain. 2. Munasabah antar surat. Dalam hal ini, munasabah antar surat dalam Al-Quran memiliki rahasia tersendiri. Ini berarti susunan surat dalam Al-Quran disusun dengan berbagai pertimbangan logis dan filosofis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Safita Fidelsi, akan meneruskan materi tentang ilmu munasabah. Bagaimana cara mengetahui dan mencari munasabah? Para ulama menjelaskan pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Artinya, pengetahuan itu berdasarkan ijtihad, sebab tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun sahabat yang membahas tentang hal itu. Oleh karena itu, tidak diharuskan mencari munasabah pada setiap ayat-ayat Al-Quran. As-Suyuti menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah. Yang pertama, perhatikan pembahasan surah yang akan menjadi objek pencarian. Yang kedua, perhatikan uraian-uraian ayat yang sesuai dengan pembahasan surat. Yang ketiga, tentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, apakah berhubungan atau tidak. Yang keempat, dalam menyimpulkan, perhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya yang benar dan tidak berlebih-lebihan. Lalu, faedah apa yang akan kita dapatkan dengan mempelajari ilmu munasabah? Yang pertama, dengan mempelajari ilmu munasabah, kita akan tahu hubungan bagian Al-Quran, baik itu kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat, maupun surah-surah antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita dapat tahu mutu dan tingkat balaghah bahasa Al-Quran, juga konteks kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dengan mempelajari ilmu munasabah akan mempermudah dalam melakukan tafsir Al-Quran.